Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Behavior. Dengan tepat. Degree. Nah, itu ditujukan gak sih sama fasilitatornya dulu sampai ABCD kayak gini? Nah, ya sudah, Pak. Ya pakai kakak, semuanya nih ya, Ibu Mumina, Ibu Mama, Pak apa Bu Lelia, Pak Ahmad. Jadi kita tuh ketika membuatnya si kakao tuh dihadirkan. Ah, saya mau cari kakao ah. Itu buat apa Bapak punya kakao kalau nggak digunakan? Gitu. Oh, jadi di sini Bu kakao teh pentingnya kakao teh buat iya, buat merumuskan ini. Iya, kakao tuh buat itu Bapak, kakao tuh fungsinya buat itu, buat membantu Bapak Ibu guru membuat IPK, indikator pencapaian kompetensi, karena yang diinginkannya adalah taksonomi Bloom versi terbaru. Saya yakin di proses PPG ini ketika awal pertama kali Bapak masuk setelah pendalaman materi langsung ke perangkat pembelajaran gitu. Tidak ada yang menganjurkan Bapak pakai taksonomi Bloom versi lama. Gunakan taksonomi Bloom versi baru. Yang mana? Yang C1-nya pengetahuan, C2-nya adalah pemahaman, C3-nya penerapan, C4-nya analisis, C5-nya evaluasi, C6-nya creativity. Sudah zamannya pakai yang itu. Kalau pakai yang lama itu namanya sudah expire atau Bapak Ibu sudah ahli. Wah, jangan hanya puas di posisi kata saya juga di jangan hanya puas di zona nyaman yang dulu memang saya nyamannya begini kalau bikin RPP. Justru di PPG ini sebetulnya Bapak dan Ibu sedang diarahkan untuk menjadi calon-calon tenaga pendidik abad 21 yang mengikuti perkembangan abad 21. Sudah tidak zaman lagi misalnya mempergunakan ceramah melulu atau ekspositori. Makanya kemudian ada teori belajarnya. Nah, teori belajar itu saya puyeng Bu kemarin, apa hubungannya ya? Berhubungan dengan praktek yang Bapak lakukan ini, kata teori belajarnya secara filosofis dan psikologis ini sebetulnya kalau strategi pembelajaran yang menuntut siswa untuk bisa ini, bisa itu, bisa mempresentasikan, bisa diskusi dan lain-lain, bisa melakukan kegiatan penelitian, mini riset, observasi, itu apa ya? Oh, didasari oleh teori belajar humanisme dan konstruktivisme. Konstruk siswa itu mengkonstruk sendiri, mereka oleh kita itu kan ditantang tuh, ayo kamu ke depan ya, presentasikan, kamu ngomong berdasarkan redaksimu sendiri, tidak usah harus sama dengan ibu, yang penting substansinya sama, kamu bisa menerangkan terhadap temanmu. Itu sebetulnya sedang berupaya untuk mengimplementasikan teori belajar, makanya judul modulnya teori belajar dan pembelajaran. Teori belajarnya ini dipraktikkan dalam pembelajarannya apa, di situ ada landasannya. Orang kalau melakukan sesuatu harus ada landasan teoretisnya, harus ada landasan psikologisnya, ada landasan sosiologisnya, harus ada landasan filosofisnya, gitu. Harus ada landasan administratifnya, harus ada. Nah, ini yang disebut expert, ahli. Jadi Bapak dan Ibu itu tidak hanya mengekor saja, ada landasannya gitu. Lagi diuprak-uprak sebetulnya Bapak Ibu tuh di sini tuh untuk memperbaharui cara lama. Nah, mengajar juga harus, kenapa ya saya harus mengajarnya tuh? Saya kan sudah nyaman pakai ceramah. Murah sih ceramah tuh. Murah meriah. Tapi kan siswanya ngantuk.
Karena sebetulnya kalau mau ditarik ke ayat suci Al-Qur'an kah, atau ke hadis, atau ke kata-kata Mutiara, atau ke kata-kata Ali bin Abi Thalib yang menyatakan, alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anak didikmu dengan cara, dengan strategi, dengan tools-nya, dengan pembaharuan-pembaharuan sebagaimana zaman yang dituntut sekarang berbeda dengan zaman. Karena apa? Karena mereka akan hidup li zamanin ghairu zamanikum. Karena mereka itu akan hidup berbeda dengan ketika kita hidup. Zaman saya hidup tidak begini. Tapi saya sekarang harus melek ini, melek itu, melek teknologi, harus literasi, harus ini. Ya karena sudah ada panduannya, pedomannya. Berarti Ali bin Abi Thalib kah atau Nabi Muhammad itu visioner. Bisa menjangkau masa depannya tuh, masa depan nanti itu akan seperti itu meskipun tidak secara eksplisit disebutkan zamannya zaman digital. Tapi ini sudah ada bibit-bibitnya. Benar ya ternyata. Tuh, gitu. Jadi ya yang tidak bisa pakai TikTok, YouTube harus bisa. Gitu. Nah, ini landasannya tadi kalau lagi-lagi behaviorisme lagi, kognitivisme lagi. Zaman jadul itu tuh gitu. Iya memang ada, tapi ya jangan dominan. Gitu ya, Pak ya. Sok sekarang pilihan ganda yang berbasis HOTS-nya yang ada kaitannya dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Bapak membuat alat evaluasinya seperti apa? Nah, Bapak tuh sebetulnya praktik untuk membuat soal HOTS-nya tuh sudah benar. Tetapi di tujuan pembelajarannya Bapak belum HOTS. Itu makanya jujutannya tuh dari awal tuh. Yuk kita tugas pertama mahasiswa PPG untuk perangkat pembelajaran telaah dulu SKL, KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran, media, alat evaluasi kan gitu ya. Maksudnya supaya seperti itu dari awal dulu tugas pertama ini. Terus itu tuh sebetulnya ketersinambungan Pak dari awal sampai tugas 10 tuh. Berkesinambungan gitu. Nah, karena itu maka kemudian harus selaras, harus ada benang merahnya. Kalau Bapak sudah hot, kalau saya bikin evaluasi sudah hot ya. Tapi kok tujuannya belum ya? Ini salah siapa gitu. Ya karena tadi tidak mempergunakan pedoman pedoman KKO untuk membantunya. KKO kata-katanya levelnya harus dari C4, C5, C6. Bu, kalau begitu mahasiswa kelas 1 itu nggak mungkin lah dikasih soal evaluasi mengkritik. Kata siapa? Dengan bahasa yang bisa mereka tangkap bisa. Dengan membuat soal misalnya Andi memiliki 2 helai roti. Tiba-tiba ada pengemis yang datang meminta-minta. Andi sebetulnya lapar, tapi kalau diberikan 1 roti saja kepada pengemis, dia masih bisa. Karena kasihan si pengemis itu kalau tidak. Nah, artinya kan si Andi ini sedang literasinya, si siswa itu sedang membuat literasinya tuh jalan. Nah, kemudian dia setelah itu kan menimbang-nimbang tuh, menilai. Setelah menilai memutuskan, oh saya mau memberikan ini. Artinya itu kan soal evaluasi tuh Pak sebetulnya. Dalam
konteks soal ceritanya harus bisa dipahami, pemilihan bahasanya juga harus bisa bahasa yang dipahami oleh anak kelas 2, kelas 3,